Okay. Selamat pagi Pak Leo. You heard quite loud and clear, but not loud enough. Loud enough. Okay. How about now? Sudah cukup terdengar Pak. Terima kasih. Cukup ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Good morning once again. Today are already 37 students. Okay. Today we are at the last 2 weeks of our lecture, so we still have for class for discussion on the topic of dynamics. We will use the 4 meetings for the discussion on the last topics about the impulse and momentum. Okay, I will. Okay, have you seen my presentation? Apakah presentasi saya sudah terlihat? Terlihat. Sudah, Pak. Oke. Baik, saya nggak tahu Anda kenapa lemas sekali pagi ini. Apakah Anda habis ada ujian? Responsnya pelan. Oke, nggak ada yang mau jawab. Oke, kita akan membahas bagian terakhir dari kuliah ini tentang impuls dan momentum yang akan kita lakukan dalam 4 kali pertemuan. Saya kira cukup lumayan waktunya. Hari ini kita akan membahas formulasi momentum linear dan angular dari satu benda kaku, how to formulate the linear and angular momentum of a rigid body. Because there is some difference, or not difference, but some additional terms in the formulation of impulse and momentum of a rigid body. And then next Thursday we will discuss on how to apply the principle of linear and angular impulse and momentum. It is actually the same as what you have learned in the particle. And then also the application of conservation of momentum. And the last is how we use the principle of impulse and momentum in the analysis of eccentric impact. It is actually similar to inline impact, but the difference is because there is a position of center of mass of the rigid body that makes the motion of the two impacting bodies have not only linear velocity but also angular velocity. So there is another an additional motion in the case of eccentric impact compared with the case of particle impact. So this is how in particle, as you remember, the momentum of the particle consists of linear momentum, and if you know the velocity of that particle, then you say that the momentum of that particle is m multiplied with v, multiplied the velocity of that particle. And please recall again that momentum is a vector entity. So you have to know the direction of that vector, the direction of the velocity equals to the direction of the momentum, because the momentum is mass scalar multiplied with vector. So how we calculate the momentum of a rigid body? First, we recall that when we talk about this rigid body, usually we represent the motion of a rigid body by using velocity, linear velocity at one point, say velocity of point P, and the angular velocity of that rigid body.
P is any arbitrary point that you can use as your reference. So it doesn't have to be the center of mass of that rigid body. Jadi ini kalau kita bicara tentang rigid body, maka biasanya kita menampilkan gerakan dari rigid body ini sebagai kombinasi kecepatan linear pada satu titik P di sini sebagai reference kita. P bukan center of mass. P titik sembarang. Jadi bisa titik di mana saja yang memang kita akan gunakan sebagai reference. Dan kemudian selain gerakan translasi pada titik P, kita juga menambahkan informasi gerak dalam bentuk angular velocity, kecepatan angular omega. Jadi biasanya ini yang kita lakukan, kecepatan linearnya berapa, di mana, kemudian kecepatan angularnya berapa. Nah, dari sini kita akan mencoba menghitung berapa sih angular momentum dan linear momentum dari rigid body ini. Prosesnya kita mulai dengan menganggap dia sebagai kumpulan partikel. Jadi kita lihat sebuah partikel, bagaimana kita bisa memformulasikan momentum pada partikel tersebut. Kalau kita sudah bisa memformulasikan momentum pada partikel dalam bentuk fungsi dari V pada reference P ini dan angular velocity omega. Kemudian dari sini kita jumlahkan semuanya atau kita integrasikan untuk mendapatkan linear momentum seluruh benda kaku. Nah, dengan cara yang mirip, dari linear momentum setiap partikel itu kemudian kita formulasikan angular momentum partikel tersebut. Jadi dari data ini kita kalikan dengan lengan untuk mendapatkan angular momentum, dan kemudian dengan prinsip yang sama kita integrasikan angular momentum sebuah partikel dalam satu benda kaku. Jadi kita integrasikan semuanya untuk mendapatkan angular momentum seluruh rigid body. Jadi prinsipnya seperti ini dalam formulasi yang kita akan lihat dalam next slide. The principle is like this. So we calculate the linear momentum of one single particle in the rigid body as a function of V at P and omega, and then we integrate all the particle momentum to obtain the momentum of the rigid body. And from the linear momentum of each particle, we can also calculate the angular momentum of that particle with respect to a certain reference. In this case, we use P as our reference, point P here. And then, once again, we integrate the angular momentum of that particle to obtain the angular momentum of the rigid body. So this is the how we can, the way we develop the momentum equation for the rigid body, the linear momentum and the angular momentum equations. So first, always remember that in the dynamic analysis, we always refer or we always use the kinematic analysis first. So if you have this rigid body, you know the velocity of reference point P, and you know the angular velocity of that rigid body omega, then any particle, say this particle I, the velocity of this particle is velocity of our reference Vp plus the effect of rotation R cross omega. So Vp plus omega cross R. So you can see that for any point, we always able to represent the velocity of that point as the velocity of the reference plus the effect of rotation omega cross Ri. So any other point that has different R, different position vector from P, we can calculate the Vi. The Vp and the omega always the same for each particle, because this is the velocity of the reference and this is the velocity, angular velocity of the rigid body. And from this information of velocity, the linear momentum of this particle is its mass multiplied with the velocity. Okay, mi vi, mi vp plus omega cross ri. This is the
the linear momentum of that particle. So once we have this linear momentum of that particle, then we can obtain the linear momentum of the whole rigid body by integrating this equation, summing up or integrating. For integration, we replace mi, the mass of the particle, with dm. Then we integrate this equation. The linear momentum of the rigid body is integral over m, over the mass of the rigid body, Vp plus omega cross Ri dm. And as you know that Vp and omega are constants, they are all the same for each particle. So we can put them out of the integration. So we have Vp multiplied with integral dm plus omega cross integral Ri dm. And we can evaluate its integration. Integral dm will result in the m, total mass of the rigid body, and integral Ri dm. This is when, please recall the definition of center of mass of a rigid body. If you integrate Ri dm, you will obtain m, the mass of the rigid body, multiplied with r bar. R bar is the average r, actually the position of the center of mass of the rigid body with respect to P. So actually, by doing this integration, what we have is m multiplied with cross r bar, and this is the r bar, the relative position of center of mass G with respect to P. So we can write this down: mVp plus m omega cross r, and then we put m outside of the equation, and the result is m multiplied by Vp plus omega cross r bar. So kinematically, when you add Vp plus omega cross r bar, actually this is equal to V at the center of mass. So what you have is finally that the linear momentum of the rigid body equals to the total mass of the rigid body multiplied with the linear velocity at the center of mass of that rigid body. So this is actually the same equation as what you have in particle. Linear momentum of a particle is mass multiplied with its velocity. Linear momentum of a rigid body is its mass multiplied with its velocity, but the velocity is the velocity at the center of mass of that rigid body, not at any other point. So you have to remember this. Usually, when we talk about rigid body, we have to know where is its mass center and what is the velocity at that center of mass, and then we can calculate its linear momentum just by multiplying its mass with the velocity at the center of mass. Oke, jadi kalau kita melihat persamaan ini, kita bisa menurunkan momentum linear dari satu partikel sebagai fungsi dari reference point, kecepatan reference point Vp tambah dengan efek rotasi omega cross Ri. Nah, ini kalau kita lakukan untuk titik-titik yang lain, ini persamaannya sama, Vp-nya juga sama, omega-nya sama, yang berbeda hanya R-nya aja. Jadi titik yang di sini, ya R-nya R yang baru gitu ya, tapi referensinya tetap P, omega-nya tetap omega yang sama. Jadi kalau kita jumlahkan, kita integrasikan, kita sadar bahwa Vp dan omega itu konstanta, sama untuk semua partikel, sehingga bisa kita keluarkan dari integrasi. Dan kita bisa dapatkan dua integrasi ini, integrasi dm dan integrasi Ri dm. Integrasi pertama hasilnya m, massa total. Integrasi kedua hasilnya massa dikalikan dengan R rata-rata. Average R atau R jarak dari P ke satu titik average yang kita biasanya kenal sebagai center of mass. Jadi ini bisa kita uraikan seperti ini, kita gabungkan, dan
VP plus omega cross R bar ini secara kinematik adalah kecepatan pada center of mass. Jadi ini persamaan prinsip untuk linear momentum benda kaku, massa dikalikan dengan kecepatan pada center of mass-nya. Nah, kalau kita sudah merumuskan linear momentum, maka momentum angular itu juga kita peroleh dengan prinsip yang mirip. Hanya pertama kali kita harus hitung berapa sih angular momentum terhadap satu reference, dalam hal ini kita pilih P gitu ya. Tadi kita sudah sebut bahwa momentum linearnya M dikalikan V pada titik I atau VP plus omega cross RI. Angular momentum ya kita cross productkan linear momentum ini dengan lengan momen terhadap reference point P. Jadi ini angular momentum terhadap P, reference kita adalah RI cross LI. Anda bisa masukkan ini ya RI cross MI plus RI cross MI kalikan VP plus omega RI. Nah ini Anda bisa uraikan karena ini kita bicara tentang vektor. Vektor H, angular momentum itu rotasinya terhadap sumbu Z, maka unit vektornya K. Kemudian R kita sebut fungsi R adalah XY, XIY, kemudian VP juga kita uraikan dalam dua arah, VP X, VP Y, dan omega ini juga pada sumbu K, sumbu Z, unit vektornya K, dan R lagi XI plus YJ. Nah, Anda bisa lihat bahwa suku kanan ini adalah perkalian antara vektor IJ, dan ini hasilnya juga akan IJ juga, K cross XI YJ ini hasilnya akan IJ juga, jadi totalnya juga vektor IJ juga. Kalau Anda meng-cross productkan dua vektor yang IJ dan IJ, maka hasilnya akan K semua, K atau minus K gitu ya. Sehingga ini pada prinsipnya akan menghasilkan vektor-vektor yang unitnya semuanya K. Sehingga Anda bisa buang K-nya. Kita punya scalar equation untuk menghitung angular momentum partikel tersebut terhadap titik P. Jadi angular momentum titik I terhadap P, HPI itu adalah minus M kalikan MI, massa partikel dikalikan kecepatan dalam arah X dikalikan dengan lengannya Y, ini lengannya Y. Kemudian massa yang sama dikalikan dengan kecepatan dalam arah Y, dikalikan dengan lengannya X, ditambah dengan MI omega R kuadrat. Ini Anda ingat ini adalah sebetulnya momentum angular dari partikel tersebut, kemudian ini adalah efek dari momentum linear dikalikan dengan lengannya terhadap titik P. Dan Anda bisa integrasikan untuk mendapatkan momentum angular ke seluruh benda. Sama seperti tadi, VPX, VPY, dan omega kita keluarkan. Kemudian setiap term, setiap integral kita evaluasi, integral YDM tadi massa dikalikan dengan Y bar, kemudian integral XDM massa dikalikan X bar, Y bar, X bar menyatakan vektor posisi center of mass relatif terhadap P, kemudian integral R kuadrat DM, Anda ingat adalah mass moment of inertia, momen inersia massa benda terhadap titik P. Jadi persamaan ini bisa Anda ubah seperti ini. Jadi kalau Anda lihat momentum angular terhadap titik P itu sama dengan massa benda dikalikan dengan kecepatan titik P dalam arah X dikalikan lengannya Y, kecepatan titik P dalam arah Y dikalikan lengannya X kalikan massa, kemudian ditambah dengan mass moment of inertia pada titik P dikalikan dengan omega-nya. Ini persamaan umum dari satu momentum angular benda kaku yang kalau kita ingin mudah, biasanya orang menghitung angular momentum terhadap titik G. Jadi reference P itu kita geser aja. Oke, kalau saya anggap P sama dengan G, maka Y bar jadi 0, X bar jadi 0, dan IP akan sama dengan IG. Sehingga angular momentum terhadap titik G itu menjadi IG dikalikan dengan omega. Tinggal ini aja. Ini dan ini IP-nya diganti dengan IG.
Jadi ini persamaan angular momentum satu benda kaku yang Anda harus ingat Anda menghitungnya dari titik mana? Terhadap titik center of mass-nya, persamaannya simple. Kalau kita hitung terhadap titik lain, persamaannya ini agak panjang. Ini kalau kita gambarkan sebetulnya ini efek dari linear momentum dikalikan dengan lengannya, ditambah dengan angular momentum benda kaku itu sendiri akibat dari angular velocity-nya. So by doing the same procedure as what we have done for the linear momentum, we can obtain the equation for the angular momentum of a rigid body. So following we formulate the angular momentum F1 particle multiplied it. This is the linear momentum multiplied it with the arm Ri cross Li. We obtain the expression for angular momentum of one particle I about point P. And since we deal with vector, we can represent all the quantities in their direction using unit vector k, I, and j. And actually, all these quantities are in z direction. So by removing the k, the unit vector in z direction, then this is what we have, the particle angular momentum about point P. We know that all of these quantities are in z direction. They are rotates about z direction. And by using integration, we can obtain the angular momentum of that rigid body as a function of the v velocity at the reference point and the angular velocity of the rigid body. And the simple form of the equation can be obtained if you use G, or if you put P close to G. P coincides with G, then what you have is that the angular momentum of this rigid body about point G equals to its mass moment of inertia at G multiplied with omega. But this equation is not convenient to use because of what? This similar as what we have in the case of kinetic energy, angular kinetic energy. When we want to calculate the angular momentum about point P, about reference P, P is any point. Then what you need is you need to know the velocity of point P. You need to find the Vpx, you need to find the Vpy, you need to find the mass moment of inertia about point P. Well, actually P is any arbitrary point, and sometimes you want to change, say P here to other position, and then you need to calculate, or you need to define the velocity and mass moment of inertia at this point before you can use this equation. So it is not convenient, so we have to work the equation again, work it to find alternative form, and then the alternative form is easy to find. This is the original equation, HP equals to minus my bar Vpx plus mx bar Vpy plus ip omega. You use parallel access theorem to state that ip, mass moment of inertia about point P, equals to mass moment inertia at point G plus m multiplied with r squared. Then you can rewrite the equation, the first equation, into this form. And from kinematics, you can define that Vg is related with the velocity at P by using this equation. Vg equals to Vp plus omega cross r. This, you already know this equation. And you can write it up using their direction, using I and j. And finally, you will obtain this equation that Vgx equals to Vpx minus y bar omega, and Vgy equals to Vpy plus x bar y. And if you introduce this kinematic equation into the intermediate equation, this equation, what you will have is finally a form of
angular momentum equation, similar to the first form, but the quantities are expressed at the center of mass of the rigid body. So the HP, angular momentum about point P, equals to minus m y bar Vgx, the velocity of g in x direction, and m x bar Vgy mass multiplied with the x bar, the x position of the center of mass of the rigid body, multiplied with velocity at the center of mass, plus mass moment of inertia about g multiplied with omega. So if each time you want to change your reference from this P to other point, say this point, what you have to change is only the y bar and x bar, and all other quantities are the same. You still use the same m, of course. Vgx, this is the velocity at center of mass, then it is always the same. And the mass moment of inertia, Ig, it is always referred to this point. So the second form, this alternative form, is convenient to use because what you need to find is just to find the x bar and y bar, to find the distance between the mass of the distance between, or the position of center of mass with respect to the new reference point P. All other quantities are the same because you already know the Vgx, Vgy, and Ig. Oke, jadi bentuk persamaan momentum yang tadi, yang pertama kali ini tidak enak digunakan karena setiap saat kita ingin menghitung persamaan momentum terhadap satu titik P, kita menggunakan informasi gerak juga pada titik tersebut. Jadi kalau kita ubah P-nya, maka kita tahu kecepatan titik P yang baru itu berapa, Vpx-nya berapa, Vpy-nya berapa. Mass moment of inertia juga kita hitung, kita gunakan mass moment of inertia pada titik reference yang kalau kita pindah-pindah kita harus hitung-hitung lagi. Nah ini tidak menguntungkan kalau kita pakai, sehingga kemudian digunakan alternatif yang lain yang kita peroleh dengan pertama kali mendefinisikan hubungan antara IP dan IG pakai teori parallel access, sumbu sejajar. Anda bisa masukkan ini ke dalam persamaan yang atas, dapat persamaan yang di tengah ini. Kemudian secara kinematik juga bisa menghubungkan kecepatan titik G dengan kecepatan titik reference P. Vg adalah Vp plus ini, dan ini Anda sama seperti tadi uraikan dalam vektor-vektornya untuk mendapatkan hubungan Vgx dengan Vpx dan omega, juga Vgy dengan Vpy dan omega. Kalau Anda masukkan lagi ke hasil ini ke persamaan yang di tengah ini, Anda akan dapatkan persamaan momentum angular yang bentuknya mirip dengan persamaan yang original, tapi besaran-besaran yang kita gunakan itu semua berubah menjadi besaran yang dirujuk pada titik G, bukan lagi di reference P-nya. Jadi setiap kali kita mau mengganti P, karena Vgx sudah kita definisikan dari awal, Vgx, Vgy, dan Ig, kita ganti P, yang kita hanya ubah adalah tinggal Y-nya berapa, Y barnya berapa, X barnya berapa. Quantities yang lain, M, Vgx, Vgy, Ig itu semua sudah sama untuk seluruh rigid body. Jadi ini persamaan yang final yang bisa kita gunakan untuk menghitung momentum angular dari suatu benda kaku. Nah, jadi kalau kita sudah melihat tadi, kita bisa memformulasikan persamaan umum dari benda momentum benda kaku. Kalau kita punya benda kaku seperti ini, center of mass-nya di sini, G, kemudian kita tahu kecepatannya Vg, kecepatan di G-nya Vg, benda kakunya punya kecepatan sudut omega, maka kita tinggal mengatakan linear momentumnya mvg, angular momentumnya terhadap titik G adalah Ig dikalikan dengan omega. Nah, kalau kita ingin menghitung angular momentum tidak terhadap titik G, tapi terhadap titik lain, A di sini katakan, yang lengannya adalah D, maka angular momentumnya adalah Ig omega,
momentum angular terhadap titik G plus efek dari linear momentum yang dikalikan dengan lengannya D. Jadi ini HA adalah IG omega plus MVG dikalikan dengan D. Jadi angular momentum terhadap titik A, suatu titik yang lain adalah momentum momen dari linear momentum MVG. Jadi MVG yang ini dikalikan dengan lengannya ditambah dengan angular momentum dari benda itu terhadap center of mass. Jadi ini persamaan dasar, persamaan basic yang Anda perlu ingat, gitu ya. Karena dengan mengingat ini Anda bisa merumuskan kalau bendanya translasi, tidak ada omega, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan. Oke, L-nya tetap MVG, HG-nya, angular momentum terhadap G-nya itu akan jadi 0. HA-nya hati-hati, H-nya tidak 0 karena kita masih punya MVG kalikan dengan D, ini 0 ini. Jadi kalau kita menghitung angular momentum terhadap titik A, titik lain selain CJ, selain titik center of mass, itu besarannya adalah momentum linearnya dikalikan dengan lengan momennya. Ini kasus spesifik dari benda kaku. Gerak lain adalah kalau benda kakunya tidak bergerak bebas, tapi kita fix, kita pin pada satu titik O yang tidak sama dengan titik center of mass-nya. Jadi O-nya di sini, center of mass-nya di sini, dan kita tahu untuk gerakan benda yang seperti ini, maka kecepatan VG-nya adalah omega dikalikan dengan lengan RG-nya ini, jarak dari O terhadap G. Nah, di sini kita bisa mengatakan linear momentum dari benda kaku ini adalah M dikalikan VG-nya, karena V-nya seperti ini. Angular momentum terhadap G, ya IG dikalikan dengan omega. Tapi kalau Anda ingin, saya perlu menghitung angular momentum terhadap titik O, maka angular momentum terhadap O ya tinggal menjumlahkan HG plus MVG dikalikan dengan RG ini. Anda tinggal tambahkan ini plus ini. Tapi kita tahu bahwa VG punya hubungan dengan omega RG kalian RG, jadi ini. Dan ini bisa kita simplifikasi menjadi IO, mass moment of inertia terhadap O dikalikan dengan omega. Jadi kalau Anda ingin menghafalkan rumus yang ini, gitu ya. Jangan hafal satu yang lain-lain. Yang lain-lain bisa Anda turunkan dengan mudah dengan mendasarkan dari general motion ini menjadi gerak translasi saja atau menjadi gerak rotasi terhadap fixed point itu secara kinematik seperti apa, dan dari situ Anda bisa merumuskan persamaan untuk tiap-tiap kasus dengan mudah. Oke, sampai di sini ada komentar atau ada pertanyaan? Tidak ada komentar? Oke, kalau nggak ada mungkin saya tunjukkan contohnya aja, karena ini mungkin lebih mudah dipahami. Oke, gimana kita menggunakan persamaan tadi untuk merumuskan momentum dari satu roda, ini roda atau satu disk gitu ya, disk yang kita pasang bukan pada pusat disknya, tapi kita engselkan pada pinggirnya. Jadi asumsinya ini betul-betul di pinggir gitu ya, di pivot pada titik B, sehingga gerakan benda atau gerakan disk ini adalah rotasi terhadap titik B, sementara massa disk itu ada di sini gitu ya, di center of di tengah-tengah disk gitu. Katakan massanya 10 kg. Mungkin, dan radiusnya jari-jarinya 0,25 meter, 1 meter. Pada saat ini dia sedang berputar dengan angular velocity 8 radian per second. Kita diminta menghitung angular momentum dari disk ini terhadap titik G dan juga terhadap titik B. So this is an example how we can calculate the angular momentum of this disk. It is pivoted at B, while the center of mass is located at G, the center of this disk.
The radius of this disk is 0.25 meter, and the mass is 10 kilogram, and it is rotating with angular velocity of 8 radian per second at this point, at this moment. We are asked to calculate the angular momentum of this disk about G and also about B. G is the center of mass and B is the pivot point. So the solution, we remember that Hg, angular momentum about G, is Ig multiplied with the angular velocity. So Ig is half mass multiplied with radius square multiplied with angular velocity 8. So you obtain the Hg, angular momentum about G, is 2.5 kilogram meter square per second. And then if you want to calculate angular momentum about B, what you need is just add Ig omega, the angular momentum about G, with the effect of linear momentum mvg multiplied with R. So this is the result, 2.5 plus mass multiplied with velocity of G, 0.25 multiplied with 8, multiplied again with the distance 0.25. You obtain 7.5 kilogram meter square per second. So you can this is if you use the equation from the basic that I showed you previously. Alternatively, you can use the final result that HB equals to IB omega, where IB is mass moment of inertia about point B, which is actually equals to mass moment of inertia about point G plus mass multiplied with R squared, and the result will be the same. So this is a example how you use the formula to calculate angular momentum about G or about B. And then if you ask why you want to calculate angular momentum about B, that depends on your equation. If you calculate force moment about B, then your momentum equation also should be referred to point B. So that depends on the equation that you will use later on. Yeah. That will be discussed next Thursday. Oke, jadi ini contohnya angular momentum kita bisa hitung terhadap titik B pakai persamaan IG kali omega, dan persamaan dan angular momentum terhadap titik B Anda bisa hitung angular momentum terhadap titik B plus linear momentum di titik center of mass dikalikan dengan lengannya ini. Anda dapatkan yang kalau titik G-nya hanya 2,5 kg/m² per second, kalau titik B itu menjadi 7,5 karena selain IG omega ada lagi tambahan efek dari linear momentum dikalikan dengan momennya. Anda juga bisa pakai bentuk alternatif langsung HB adalah IB omega. Jadi ini bentuk, tapi sebetulnya sama karena IB itu sama dengan IG plus massa dikalikan dengan R kuadrat. Jadi nggak ada bedanya antara satu dan lain. Dan kalau Anda tanya kenapa kita di sini ada contoh menghitung angular momentum titik B, ada menghitung terhadap titik G, ya itu sebetulnya nanti karena kita akan menggunakan ini dalam persamaan impuls dan momentum. Dan impulsnya angular impulsnya kita hitung terhadap reference mana, dan itu harus sama dengan reference dalam perhitungan angular momentum. Oke, next. Yang tadi ada pertanyaan sampai di sini, ada yang masih belum jelas? Saya harap cukup jelas ini ya, tidak ada yang complicated di sini kelihatannya. Nah, contoh yang kedua,
Nah ini ya ini sedikit kinematikanya sedikit lebih dari yang tadi. Jadi kalau tadi hanya simple rotation, sekarang kita membahas bagaimana kita menghitung angular momentum dari satu batang yang sedang merosot ya. Jadi batang rigid ini panjangnya total 4 meter disandarkan pada satu dinding dan kemudian dia bergerak merosot, artinya titik yang ini bergerak meluncur turun, titik A-nya bergerak meluncur turun mengikuti dinding sepanjang dinding, titik B-nya bergerak sepanjang lantai horizontal. Kita ini panjangnya total 4 meter, masanya 5 kilogram, dan kita diminta berapa sih angular momentum batang ini pada posisi batang mencapai sudut 30 derajat terhadap lantai ini ya. Kita diminta menghitung berapa sih angular momentum terhadap titik G-nya, center of mass-nya. Berapa angular momentum terhadap IC. Tolong ingat lagi ya, IC, instantaneous center of rotation. So this is an example how we calculate the angular momentum of this rigid bar moving along this wall and the floor. Point A move vertically because it slides on the wall, and B moves horizontally along the floor. And we are asked, what is the angular momentum of this rigid bar when it reaches angular position of 30 degree with the floor, when the velocity of point A is 2 meters per second. So the solution, first you have to analyze kinematically. This is the velocity diagram of the rigid bar at angle of 30 degree with the floor, and we know the velocity of point B is horizontal, but we don't know yet the magnitude. The velocity of point A is 2 meters per second downward. This is given, and from these two information, we know we can draw the possible center of rotation. If we use information from point A, that center should be located along this line, it's horizontal line, because VA is vertical. And if we use information from point B, then we know that the center of rotation of this rigid bar located along this line, the line perpendicular to velocity at point B. So the intersection between the two indicates the location of the center of rotation of this rigid bar. So you can see visually that the bar currently at this position is rotating about this IC. From this IC, you see that this point move to the left, and point A moves downward. Geometrically, you can find the distance IC from A and IC from B just using simple geometry, and also the distance between IC and G. This is isosceles triangle. This is 2 meters, and this is 3.4. So from this information, we can analyze the motion of this rigid bar. Omega of this rigid bar equals to VA divided by this length. We obtain the omega is 0.57 radian per second, and then the velocity of this center of mass is just omega multiplied with 2 meters. We obtain 1.15 meter per second. Hg, angular momentum about this point equals to Ig multiplied with omega. So 5 multiplied with this is the mass moment of inertia of a rigid bar in the middle multiplied with omega. We obtain this. This is the angular momentum of this rigid bar about point G, and Hi just
H about point G plus M multiplied with Vg multiplied with this arm 2 meters. So you obtain the angular momentum of this rigid body about IC, about its center of rotation. So, jadi dalam menganalisis dinamika kita pasti harus selalu memahami kinematikanya. Jadi kinematika dari gerakan batang ini pada saat dia meluncur turun, menuruni dinding dan menggelincir di atas lantai, ini kita bisa gambarkan seperti gambar ini. VB di sini ke arah kiri, VA ke bawah. Kita tahu besarnya VA dan pakai analisis kinematik, pakai pusat center sesaat, pusat kecepatan sesaat, Anda bisa menentukan di mana posisi pusat kecepatannya dan menentukan omega benda kaku ini terhadap IC. Ya ini omega terhadap IC ya omega benda kaku secara keseluruhan karena pusat rotasi tidak harus selalu ada benda, boleh di luar. Dari sini kita bisa menghitung berapa sih omeganya ya. Omega tinggal VA di sini dibagi dengan jarak ini, Anda dapat omeganya. Kecepatan center of mass-nya ya V omega dikalikan dengan lengan ini, Anda dapat VG-nya. HG-nya momentum angular terhadap G ya IG dikalikan dengan omega. Ini mass moment of inertia terhadap center of mass batang. Kemudian Halo Pak. Permisi Pak, it seems that your loh Robi. Oh, that's awkward.
Halo? Halo Pak, Oh, tes. Sorry, tadi sudah dengar Pak? gimana? Halo? Iya Pak Leo, masuk suaranya Pak. Oke, sorry, internet saya tadi mati. Tadi sampai mana ya saya? Sampai Suppose an example problem di batang yang dimiringkan ke arah dinding Pak. Oke, second example sudah sampai situ ya. Pas matinya sudah hampir selesai ya. Iya Pak, Iya sudah Pak, habis tapi selesai, tidak Pak. mengapa kalau ingin diulang lagi. Oke, sebentar ya. Nggak apa-apa ya 5 menit lagi ya. Kita apa namanya? Sedikit rehearse. Actually, it is the second example is the last. Oke, sampai sini ya tadi ya. Jadi pada contoh yang kedua ini kita diminta menghitung angular momentum batang yang sedang bergerak merosot, artinya yang batang yang A ini, titik A pada batang yang menempel pada dinding meluncur turun dan titik B bergerak sepanjang lantai, tergelincir pada lantai. Dan kita diminta menghitung berapa sih angular momentum dari batang kaku ini pada saat posisinya mencapai sudut 30 derajat. Nah ini kita melihat kasus di mana kita harus menganalisis gerak benda kinematiknya dengan baik sebelum kita masuk ke analisis dinamik. Gitu ya. Jadi pada saat benda sedang bergerak meluncur turun dengan sudut 30 derajat, maka yang kita gambarkan di sini adalah kondisi kecepatan batang yang apa yang kita ketahui dan apa yang kita tidak ketahui pada posisi tersebut. Jadi pertama ya batang panjangnya 4 meter pada posisi miring 30 derajat, ini posisi yang kita diminta untuk menganalisa. Kemudian informasi lain adalah kecepatan titik A pada posisi itu adalah 2 meter per second. Vertikal, karena ini geraknya meluncur ke bawah. Gerak titik B, kita nggak tahu besarnya berapa, tapi kita tahu bahwa dia gerakannya horizontal. Bisa secara ini mudah kita tebak pasti ke kiri gitu ya. Tapi yang penting ini horizontal, sehingga dengan informasi di dua titik ini kita bisa menggambarkan oke, pusat kecepatan sesaat dari benda saat ini sedang berotasi pada titik mana. Ini kita cari dari dua possible kemungkinan. Dua kemungkinan yaitu kalau kita lihat dari kecepatan titik A, maka benda sedang berotasi terhadap satu titik di sepanjang garis ini. Garis yang tegak lurus kecepatan di A. Kalau kita lihat di B, maka benda sedang berotasi terhadap satu titik yang berada pada garis yang tegak lurus titik kecepatan di titik B sekarang ini. Sehingga ini adalah titik potong kedua garis adalah pusat kecepatan sesaat benda. Jadi pada posisi 30 derajat benda sedang berputar terhadap titik IC ini. Secara geometri Anda bisa hitung ini 4 meter, sudut 30, maka tinggi B ke IC ini 2 meter, kemudian IC ke A ini ya 4 meter cosinus 30, dapat 3,464 meter, kemudian jarak dari IC ke G, center of mass, Anda bisa hitung ini apa namanya dengan mudah, ini segitiga sama kaki, ini 2 meter, 2 meter, 2 meter, jadi dari sini ke sini 2 meter gitu ya. Jadi ini gambaran gerak dari benda dan geometri-geometri yang kita perlukan. Nah, dari sini kita bisa menghitung angular velocity benda ya omega sama dengan 2 meter dibagi dengan lengan dari sini ke sini, 2 dibagi dengan 3,44 ya 0,57. Kecepatan titik G, karena kita sudah tahu benda sedang berotasi dengan kecepatan 0,5774 terhadap IC, maka kecepatan setiap titik bisa kita hitung. VG Anda bisa hitung omega dikalikan dengan jarak ini, VB Anda bisa hitung omega dikalikan dengan jarak dari sini ke sini.
Karena jaraknya sama, sebetulnya kecepatannya sama antara kecepatan titik G dan kecepatan titik B. Hanya beda arahnya. Arah G kecepatan tegak lurus garis ini. Kalau VB ya horizontal tegak lurus garis ini. Jadi Anda bisa menghitung omega, bisa menghitung VG, kemudian angular momentum terhadap G ya IG dikali omega. I-nya adalah ya ini 1/12 ml kuadrat dikalikan omega-nya, dapatkan IHG-nya, kemudian HI-nya. Tadi prinsipnya H terhadap I adalah H terhadap G plus efek dari MG, M kali VG, yang dikalikan dengan lengannya seperti 2 meter. Jadi Anda tinggal tambahkan lagi IG omega plus 2 kali MVG untuk mendapatkan momentum angular terhadap titik I, titik pusat sesaat dari benda. Nah ini nanti kita baru sampai di sini bagaimana memformulasikan angular momentum, linear momentum dari benda kaku. Nah hari Kamis kita bahas persamaan impuls momentumnya. Jadi Anda sudah tahu bagaimana cara menghitung. Nah sekarang kalau ada gaya yang bekerja pada benda, kita bisa menghitung impulsnya, maka itu akan dikaitkan dengan momentum, sebenarnya dengan perubahan momentum, dan Anda kemudian bisa tahu berapa besarnya perubahan momentum atau berapa besarnya perubahan kecepatan kalau ada gaya yang bekerja pada benda. Jadi saya kira ini sudah pas, sudah selesai. Kita akan teruskan hari Kamis dengan tambahan impuls, dan kemudian kita lihat bagaimana aplikasi hubungan impuls momentum pada benda kaku. Oke, sampai di sini ada komentar, ada yang belum jelas? Oke, kalau nggak ada, saya kira ini kita bisa akhiri. Ini materinya sudah saya taruh di Teams, komplit modul 1, 2, 3. Anda bisa baca-baca lagi. Saya harapkan mestinya nggak terlalu susah materi ini. Baik, kalau nggak ada komentar, nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Kamis mungkin saya atau Pak Andi, karena hari Kamis akan ada asesor ASIN, saya harus hadir. Jadi kalau nggak saya, nanti Pak Andi yang akan memberikan materi. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Sampai ketemu lagi hari Kamis atau nanti mungkin agak Selasa depan. Oke, selamat pagi. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.